masuk bayar. Dan Rasulullah ketika dia akan jadi Nabi menawarkan apa? Tauhid. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah selamat hidupnya dari ancaman azab Allah. Dan orang yang la ilaha illallah itu wajib untuk menghancurkan berhalanya. Jadi ini Abu Lahab wajib. Ini arek siji terus bisa ayu berhala. Ini yang membuat kenapa dia gentingnya minta ampun kepada Nabi Muhammad. Bukan karena sinis perkara apa. Guru itu mencintai Nabi. Kenapa sekarang memuji Nabi? Karena ini dipikir sebagai pesaingnya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Lahab itu tabbat yada abi lahabin wa tabba. Kenapa? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Muhammad itu tidak lebih kaya dan tidak lebih baik pekerjaannya daripada takut tersaingi. Akhirnya dia membenci. Ini Abu Lahab. Padahal kita baca Sirah Nabawi dulu di sini. Karena ketika hari Senin tanggal lahirnya Nabi, Abu Lahab senang itu sampai ada riwayat menjelaskan kalau dia dibebaskan siksanya di hari Senin. Tapi berbalik arah benci kepada Rasulullah. Gedingnya setengah mati kepada Rasulullah. Karena berhala ini. Wong itu yang buat siap saring itu lagi angin. Dodoran tadi kok saya kan ini terus khawatir apa? Enten mau dodoran tapi takut tersaingi katanya. Terus enten kiai wis kondang tapi orang kiai nom viral takut tersaingi. Kau di kiai kan kau. Masa orang kiai tak tersaingi. Tapi bagi kita, semakin baik itu. Kalau misalnya ada kompetitor, ada pesaing, kan saya belajar. Kenapa dia lebih baik dari saya? Kenapa dagangannya lebih laris dari saya? Karena bagi orang yang mengerti, saya menghasut gak hasut berdoa, gak akan berubah nasib. Saya iri gak iri berdoa, gak akan berubah nasib. Mestinya dengan adanya yang lebih bagus itu, berarti kurang saya di sini. Yang harus saya sempurnakan itu ada di sini. Nah, Abu Lahab nggak kelem. Ini mengancam profesi saya. Ini mengancam pekerjaan saya, mengancam ekonomi saya. Akhirnya dia tebar-tebarkan berita-berita fitnah untuk Rasulullah SAW. Tiap hari Bapak Ibu itu melempar kotoran di terasnya rumah Nabi Abu Lahab. Nabi pertama, kedua, ketiga diam saja. Satu ketika dia lempar, kadang-kadang melempar kotorannya di depan Nabi. Mungkin dianggap Nabi kayak samurai muring, tidak bisa marah. Nabi cuma begini, mau sore tonggo koyo ngono, mau sedulur koyo ngono. Jadi Nabi itu hari-harinya setiap pagi keluar rumah itu ya bersih kotoran di situ. Kotoran yang dilempar oleh si siapa itu bangsat Abu Lahab. Boleh Pak saya mengatakan dia bangsat? Boleh. Apapun yang dicela oleh Allah dalam Quran, saya juga harus mencela. Apapun yang dipuji Allah dalam Quran, kita harus memuji. Dan saya ngomong bangsat Abu Jahal, Abu Lahab. Coba ngomong sopan santun. Allah sudah bilang takbar itu bangsat, celaka, bangsat, kurang ajar. Itu Abu Lahab. Nah karenanya disebut di sini Pak simbol-simbol berhala. Jadi patung itu simbol. Kadang-kadang kapan itu kan ada acara. Terus ada persembahan diingatkan sama Kapal Mono Mas, itu syirik itu, kau nyembah itu. Alah, kau semini doa, lalu lo ada patung. Jadi dia kira patung itu ya berhala. Patung itu simbol berhala.
Dan simbolnya hanya satu, banyak. Saya ingat, saya ada ngomong obat, apa waras. Wah, ini gara-gara obat yang waras, luar biasa. Mas, obat ini sebenarnya. Nah, waras, hebat. Ya berhala itu berupa obat. Nah, waktu itu. Terus saya butuh duit, utang cash. Tiba-tiba ada kawan yang meminjam uang, insya Allah semua dia masuk. Aku hanya butuh duit temenan, Mas. Sekarang sampai mati hari, Mas. Dia berhala masih mau. Jadi yang dihancurkan Rasulullah simbol berhala. Padahal seandainya nggak dihancurkan sekalipun, sholat di situ sah, tawaf di situ sah. Tapi akan lebih baik kalau kita itu sholat dengan apa simbol apa. Makanya yang tadi saya utusan Allah, aku balik-balik. Kata ngomong ya, aku berkobar. Kalau saya menyatakan tulisan Allah ini sebagai Allah ini sebagai tulisan, kayak gini loh Allah, itu berhala. Tapi tetap ini boleh karena ini aksesoris bahwa ini adalah masjid. Masjid dikasih keindahan aksesoris berupa khot dan berupa kalimat Allah. Kan ada orang itu yang menulis lafaz Allah. Saat menulis ini ngaduh Allah tadi pun yakin itu Allah. Dia tak akan benar. Allah tidak sama dengan apapun. Oman itu gambari Allah, gambari Arjuna yang tadi. Kalau ini yang tadi mantap, ya mantap. Tapi kan akidah urusan. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk tulisan. Jadi kalau ada tulisan di depan kita Allah, itu jangan menganggap Allah seperti tulisan itu. Rusak. Dan tentunya lampunya kan mati. Kalau di dalam lampu rusak, soal khusyuk lah. Oh, hubungannya lampu sama soal khusyuk itu. Kalau begini sholat itu ini kali mantan pulau itu khusyuk soalnya orang kalau ditinggal kali mantan pulau dikhianati kalau mantan pulau jadi semakin diri kita khusyuk alias sama mangkal pulau itu tidak khusyuk. Nah itulah misi Rasulullah memberantas kesyirikan apa praktek dengan menghancurkan simbol-simbol berhala. Jadi bukan asal tak menghancurkan kesyirikan, tak menghancurkan simbol. Ya berdoa saja. Aku gak syirik kok mas, gak syirik, tapi sering bantal barang ini. Yakin barang itu bisa nyelamatkan dewe. Ya sama saja. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi simbol-simbol berhala masih kita simpan. Kalau ini termasuk wong tidak jodoh nyimpen barang. Kalau bual kayak wong hadiah itu hilang terus hilang. Mesti hilangnya masjid. Apa di Joko tampil taruh mas. Soalnya akhir-akhir saya dikasih orang batu bagus. Dan saya tanya kepada kawan-kawan rata-rata mereka berani nampar itu di atas 5 juta. Tapi hilang terus. Samban bani hilang. Kalau taruh bojomunan di sini, akhir usia akhir kayak wong itu. Yo karo aku. Cocok sama betul. Ada duit ngomong betul. Yang tersisa itu hanya senjata ini arwah aja. Masa ini berhala. Ini kan bukan simbol penyembahan supaya tahu ini jam berapa. Hilang terus. Pernah dikasih tasbih sama tuan guru dari Lombok sana. Pokoknya sama pakai ini macam-macam. Hilang tasbih. Bujuk apa itu? Terus dikasih macam-macam sabuk
hilang kan? Nah, mungkin ya saya berhusnudzon, mungkin bukan niat mereka memberi untuk saya sembah, tapi Allah lebih menjaga hati saya yang imannya nggak kuat ini agar terjaga dari sini. Iman nggak kuat juga kalau nggak kuat, membawa sampai pada pengawet, soalnya kan imannya kuat-kuat, hilang kabeh, hilang. Kopiah itu katanya dulu kopiahnya Sunan Sunan Boneng hilang kopiah itu serban. Jadi serban Sunan Gunung Jati saya dikasih hadiah hilang semua. Gak jodoh, si jodoh ya di sarung gajah dongkrong ini doa. Ya itu mungkin cara Allah supaya saya yang imannya gak kuat, imannya gawil-gawil ini gak sampai terjerumus dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian pengajian sirah kali ini tentang bagaimana Rasulullah keberadaannya di Mekah dengan cara membersihkan simbol-simbol syirik, yaitu menghancurkan berhala-berhala atau patung. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum